Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fatmawati, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu dengan mempresentasikan materi yang telah saya ringkas mulai dari materi pertama hingga materi ke-6. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Cekidot. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Definisi akuntansi dan perusahaan, pengertian akuntansi, proses akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, dan yang terakhir, klasifikasi perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai the language of business. Hal ini karena kegiatan akuntansi sering digunakan di kalangan dunia usaha. Secara umum, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, account, yang berarti perkiraan secara luas. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai akuntansi adalah surat seni untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, dan pelaporan serta penganalisisan terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna pengambilan suatu keputusan. Proses akuntansi. Proses akuntansi akan terus berulang setiap periodenya, mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, pencatatan dan penggolongan, yang kedua, pengiktisaran atau peringkasan, dan yang terakhir, pelaporan dan penganalisisan. Ada 5 prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis, yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga, prinsip mempertemukan, yang keempat, prinsip konsistensi, dan yang terakhir, prinsip pengungkapan penuh. 3 klasifikasi perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan yang terakhir, perusahaan manufaktur. Peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak intern perusahaan maupun dari luar perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah manajer, investor, kreditor, dan instansi pemerintah. Baik, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu menganalisis transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli, secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Jenis-jenis data analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Menurut Michigan State University, analisis deskriptif adalah jenis pengolahan data yang ditunjukkan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. Umumnya, dari metode ini, seorang data analisti harus mencari tahu data berupa perilaku konsumen, berapa banyak konsumen lama dan baru yang didapatkan per bulan, hingga beberapa banyak transaksi yang terjadi. Yang kedua, analisis diagnosis sedikit lebih dalam dari analisis deskriptif. Jenis pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. Yang ketiga, analisis prediktif. Jika pada analisis diagnosis kamu fokus pada alasan, di analisis prediktif justru kamu meramal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, analisis preskriptif. Jenis analisis yang harus dikuasai oleh seorang data analisti adalah analisis preskriptif. Jadi, ketika kamu sudah punya gambaran masa depan atau memprediksi peluang, kamu bisa merancang model baru untuk produkmu. Kemudian, analisis eksplorasi. Menurut Velvet, analisis eksplorasi bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel data yang mungkin belum diketahui. Kemudian, data mining mengutip INDD. Data mining adalah jenis analisis lain yang berfokus untuk mengetahui pola dengan meninjau data dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir, analisis regresi. Analisis regresi adalah jenis analisis data untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang dependen dan independen. Metode analisis transaksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan jenis akun.
Langkah pertama adalah menentukan akun mana yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Yang kedua, terapkan aturan debit dan kredit. Pada akun debit, meningkatkan akun aset, dan kredit, meningkatkan akun kewajiban atau ekuitas. Debit berarti mencatat transaksi di sisi kiri, sedangkan kredit berarti mencatat transaksi di sisi kanan. Dan yang terakhir, catat transaksi dalam jurnal setelah selesai menganalisis transaksi dan telah menentukan akun yang terlibat dan di mana transaksi perlu didebit dan dikreditkan. Kamu siap untuk mencatatnya dalam jurnal. Manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan, dan yang terakhir sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Jenis transaksi keuangan. Bagian A, jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, transaksi eksternal dan internal. Transaksi eksternal melibatkan perdagangan barang dan jasa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau dua organisasi dengan satu pembelian dan yang lainnya menjual dianggap sebagai transaksi eksternal. Sementara transaksi internal yaitu tidak melibatkan penjualan ataupun pembelian dari pihak luar, melainkan proses lain di dalam perusahaan. Bagian B, transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, transaksi tunai, transaksi non-tunai, dan transaksi kredit. Transaksi tunai adalah bentuk transaksi yang paling umum yang mengacu pada transaksi dengan penggunaan uang tunai. Sementara transaksi non-tunai, transaksi tidak terkait dengan transaksi yang menentukan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Bayaran tunai atau kredit adalah transaksi non-tunai. Transaksi kredit adalah transaksi yang ditangguhkan pembayarannya sesuai perjanjian dan akan diselesaikan di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah bagian C, jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. Transaksi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu transaksi bisnis dan non-bisnis. Transaksi bisnis ini adalah transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa ruang kantor, iklan, dan pengeluaran lainnya. Sementara transaksi non-bisnis adalah transaksi yang tidak melibatkan penjualan atau pembelian, tetapi mungkin melibatkan sumbangan atau tanggung jawab sosial. Oke, sekarang kita masuk pada materi ketiga, yaitu proses penyesuaian dalam akuntansi. Karakteristik akuntansi penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dan dengan mengacu pada International Financial Reporting Standards yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual. Ada dua cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual, dan yang kedua, akuntansi dasar kas. Akuntansi akrual atau accrual accounting mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Sebagian besar perusahaan menggunakan dasar akrual. Sedangkan akuntansi dasar kas atau cash basis accounting hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Akuntansi dasar kas ini mengabaikan piutang, utang, dan penyusutan. Proses penyesuaian. Untuk mengetahui cara membuat jurnal penyesuaian, konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Hal ini terkait basis pencatatan akuntansi akrual basis. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan di transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, utang beban, piutang pendapatan, bahan habis pakai, kerugian, dan penyusutan aktiva tetap. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Masuk pada materi keempat, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Definisi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, prinsip-prinsip yang dicangkup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Fungsi dan tujuan akuntansi.
Siklus akuntansi berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Adapun fungsi siklus akuntansi meliputi pencatatan transaksi, pengklasifikasian transaksi, penyesuaian, penutup, penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir, audit dan pemeriksaan. Tujuan utama akuntansi adalah mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis, juga untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang berisi posisi keuangan, hasil usaha, dan perusahaan posisi keuangan lainnya. Ada beberapa langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi adalah tahap pertama dalam siklus akuntansi. Yang kedua, merekam transaksi dalam jurnal. Yang ketiga, merekam transaksi dalam buku. Yang keempat, penyesuaian akhir periode. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan. Proses siklus akuntansi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pencatatan bukti transaksi. Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Dan yang ketiga, tahap laporan. Bagian terakhir dari materi keempat adalah penyelesaian siklus akuntansi, yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama, neraca lajur. Seringkali menggunakan kertas kerja berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Yang kedua, jurnal penutup. Dan yang ketiga, jurnal balik. Masuk pada materi kelima, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Pengertian akuntansi didefinisikan menjadi 2. Yang pertama, menurut kegunaan, dan yang kedua, menurut kegiatan. Menurut kegunaan, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemudian, menurut kegiatan, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Prinsip akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah pendapatan dikatakan telah direalisasi jika produk telah dipertukarkan dengan kas. Yang kedua, prinsip penandingan adalah dalam mengakui beban, pendekatan yang dipakai yaitu pendapatan. Yang ketiga, prinsip pengakuan penuh adalah dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan. Praktek yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Dan yang terakhir, yaitu keempat, prinsip biaya adalah aset harus dicatat pada biayanya. Biaya digunakan karena biaya tersebut relevan dan andal. Biaya disebut relevan karena menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dikorbankan, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya, yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang diantaranya yaitu distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada atau toserba, dan juga pusat barang-barang grosir. Secara garis besar, transaksi perusahaan dagang yang sering terjadi dibagi menjadi 4, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Ciri-ciri perusahaan dagang dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. Yang ketiga, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Dan yang terakhir, keempat, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan, berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Karakteristik perusahaan dagang pula dibagi menjadi 5. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Dan yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Jenis-jenis perusahaan dagang. Bagian 1, berdasarkan produk yang diperdaya. Dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, perusahaan dagang barang produksi, dan yang kedua, perusahaan dagang barang jadi. Bagian 2, berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perusahaan dagang besar, yang kedua, perusahaan dagang perantara, dan yang terakhir, perusahaan dagang pengecer.
Siklus akuntansi perusahaan dagang dibagi menjadi 10. Yang pertama, mencatat transaksi jurnal umum. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Yang ketiga, membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Yang kesembilan, neraca saldo telah ditutup buku. Dan yang terakhir, membuat jurnal pembalik. Bagian akhir dari materi kelima yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Dalam perusahaan dagang ada beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam operasional sehari-hari yaitu mencangkup sebagai berikut. Yang pertama, jasa pembelian. Yang kedua, penjualan. Yang ketiga, membayar upah dan gaji. Yang keempat, pembelian aset tidak lancar. Yang kelima, asuransi dan pembayaran pajak. Yang keenam, membeli barang material. Kemudian, jenis transaksi akuntansi perusahaan dagang berdasarkan hubungan bisnis. Yang pertama, transaksi eksternal dan yang kedua, transaksi internal. Materi terakhir atau materi keenam yaitu persediaan. Akuntansi persediaan dijelaskan bahwa suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. A. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. B. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. C. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang terakhir, D. Barang yang disimpan untuk dijual. Barang yang disimpan adalah barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Contohnya adalah hewan atau tanaman. Tujuan dan fungsi persediaan. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, sebagai salah satu alternatif dalam mengantisipasi bahan yang dihasilkan atau diproduksi tergantung pada musim atau barang yang dihasilkan musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Yang keempat, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. Yang kelima, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Yang keenam, memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan jaminan tersedianya barang jadi. Yang terakhir atau ketujuh, membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya. Fungsi persediaan. Yang pertama, fungsi independensi. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan proses produksi meski supplier tidak dapat menyanggupi jumlah dan waktu pemesanan barang yang dilakukan perusahaan dengan cepat. Yang kedua, fungsi ekonomis. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan antisipasi pada perubahan permintaan konsumen. Persediaan merupakan sebuah istilah yang menunjukkan segala sesuatu dari sumber daya yang ada dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi, baik karena adanya permintaan ataupun ada masalah lain. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha, perusahaan dapat berbentuk perusahaan industri, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Untuk perusahaan industri, maka jenis persediaan yang dimiliki adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, serta bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan perusahaan dagang, maka persediaannya hanya satu, yaitu barang dagang. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian terakhir materi ke-6 yaitu metode penilaian persediaan. Pada metode penilaian persediaan ini saya akan menjelaskan 4 bagian. Yang pertama, alokasi harga, masuk pertama keluar, masuk terakhir keluar pertama, dan biaya rata-rata. Alokasi harga. Pada metode ini, biaya dapat dialokasikan ke barang yang terjual selama periode berjalan dan ke barang yang ada di tangan pada akhir periode berdasarkan biaya aktual dari unit tersebut. Metode ini diperlukan untuk mengidentifikasi biaya historis dari unit persediaan. Dengan mengidentifikasi khusus arus biaya yang dicatat disesuaikan dengan arus fisik barang. Masuk pertama keluar.
Metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out dibuat dengan asumsi bahwa barang yang pertama dibeli, barang itu pula yang terlebih dahulu dikeluarkan jika terjadi penjualan. Tetapi dalam akuntansi persediaan, yang diperhitungkan sebagai unsur masuk dan keluar tersebut bukan fisik tetapi nilai perolehan persediaannya. Masuk terakhir, keluar pertama. Metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out, metode ini merupakan kebalikan dari metode FIFO. Dalam metode ini, nilai persediaan akhir diambil dari harga barang yang lebih dahulu dibeli. Nilai harga pokok penjualan diambil dari hasil perhitungan atau akumulasi harga beli barang yang terakhir dibeli. Biaya rata-rata. Metode ini membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unit. Metode biaya rata-rata, nilai persediaan diperhitungkan sama untuk semua item persediaan sepanjang periode pencatatan. Nilai per unit persediaan dapat dihitung dengan menjumlahkan semua nilai perolehan persediaan awal dan pembelian pada periode berjalan, kemudian dibagi dengan total volumenya. Hasil pembagiannya merupakan nilai rata-rata persediaan per unit. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.